Stop. Kalian mau bawa barang-barang saya mau kemana nih? Maaf Pak, apartemen Pak Reza harus segera dikosongkan. Nggak bisa. Sekarang juga kalian balikin barang-barang saya ke apartemen saya. Ayo buruan. Maaf Pak, nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Karena ini sudah perintah. Perintah dari siapa? Ibu Sandra Pak. Ibu Sandra, mama saya. Saya nggak peduli. Sekarang juga bawa barang-barang saya ke apartemen saya, karena itu apartemen saya. Satpam, tolong ya, suruh mereka untuk bawa barang-barang saya ke apartemen saya. Ayo. Maaf Pak, tapi mereka sudah mendapatkan izin Pak untuk mengosongkan apartemen Bapak. Dan apartemen Bapak sudah terdaftar atas nama perusahaan. Saya nggak peduli siapa yang nyuruh ya. Dan saya nggak peduli itu apartemen atas nama siapa. Saya yang tinggal di apartemen situ. Dan ini barang-barang saya. Oke? Jadi sekarang juga kalian bawa barang-barang saya sebelum saya telepon polisi dan saya tuduh kalian melakukan pencurian. Kalian pilih apa? Nggak bisa begitu Pak. Yaudah kalau gitu saya telepon polisi. Mau saya telepon nggak polisinya nih? Nggak kan? Yaudah, buruan. Tadinya rencana gue itu baru datang mau langsung ke kamar Reza ambil semua barang Putih. Biar kalau Reza kembali ke sini, dia fokus sama Putri dulu, jangan sampai ingat Putih. Gue takut dia bisa shock. Balikin, buruan, balikin. Ayo buruan, itu barang-barang taruh di tempatnya. Hei kak, what's up? Lo di sini? Gua baru nyampe kok. Lo juga kok tumben di sini? Bukannya lo disuruh mama tinggal di rumah Kelly? Lo tau gak sih, mama itu ya keterlaluan men. Dia udah suruh orang untuk ambil barang-barang gue dari sini. Terus dia minta gue untuk tetap di rumahnya Kelly. Man, gue tuh gak betah di situ. She's so annoying man. Iya sih. Mama memang orangnya suka memaksakan kehendaknya sendiri. Tadi gua nyampe sini juga bingung. Ada orang yang ngeluarin barang-barang lo. Pas gua tanya katanya orang suruhan mama. Ya udah gua diamin aja. What is that? Apaan tuh? Hah? Nggak ada apa-apa. Mana sini, gue mau lihat. Itu boneka. Itu dari pacar lo. Yang lo punya pacar sekarang. Kepo deh, mau tau aja lo. Selamat men. Udah lo jangan ketawa mulu. Gua mau ngomong serius nih sama lo sekarang. Ya udah ngomong aja. Kenapa? Lo nggak usah terlalu mikirin apa yang dibilang mama ya. Yang penting lo sekarang istirahat aja. Entah biar gue yang ngomong ke mama. Alright. Thanks ya bro. Tante tolong dong bertindak sesuatu. Kalau misalnya aku berjauhan sama Reza, gimana hubungan aku sama dia tuh bisa mau deket? Apalagi di apartemennya Reza tuh ada barang-barang yang bisa ngikutin Reza kembali tentang Putih. Yang ada aku gak deket-deket sama Reza. No worry Kelly, Tante sudah urus semuanya. Maksud Tante? Tante udah suruh orangnya Tante untuk mengeluarkan barang-barang pemberian Putih kepada Reza. Jadi nggak ada lagi di apartemen. Ya, bagus deh kalau kayak gitu. Terus masalah Bu Saras gimana? Apa Tante udah bener-bener nemuin Bu Saras? Jangan sampai ancaman aku ke Merah itu cuma omong kosong loh, Tan. Udahlah Kelly, kamu tenang aja. Pokoknya Tante pasti menemukannya. Tapi ya, Tan, Merah tuh anaknya tuh berani banget. Dia tuh gak gampang buat ditakut-takutin. Oh, ya udah makanan udah datang, kita makan dulu ya. Oke, Tante. Yaudah. Ya, kasih ya, Mbak. Jadi, mereka masih belum menemukan Bu Saras. Bener dugaanku. Mereka hanya menakut-nakuti Merah. Akhirnya apartemen gue. Freedom. Gimana ya? Kok gue nggak sadar sih gue nggak pakai kalung? Jangan-jangan di rumah Kelly ya?
makan di rumah Kelly. Males banget gua ke rumah Kelly lagi. Apa ya? Kok kalau itu rasanya... Bang, makasih ya. Sama-sama, Mas. Non Putri, ada apa kok balik lagi? Iya nih, handphone saya ketinggalan, Bi. Ya udah masuk aja ya, cari sendiri. Soalnya Bibi mau nyuci. Oh ya. Untung aja ketemu. Lu lagi. Lu ini ya, bener-bener cewek yang ceroboh. Bisa nggak sih pakai matanya? Kena lagi. Kamu nih ya, udah nabrak bukan minta maaf, kek. Enak aja. Masa gue yang minta maaf? Untung aja Reza nggak sempet ngeliat kalung aku. Kalau dia sempet ngeliat, dia pasti curiga karena aku punya kalung yang sama. Ngapain liat-liat kayak gitu? Lo belum jawab pertanyaan gue. Lo ngapain di sini? Hah? Bukannya jam les lo udah selesai ya? Iya, aku balik lagi ke sini nih. Sore handphone aku ketinggalan, makanya aku balik lagi. Oh. Ya udah, aku balik sekarang ya. Lain kali kalau jalan itu hati-hati, Pak. Apa lo bilang? Hei! Bi, saya pamit ya. Handphone udah ketemu. Iya Non Putri. Tunggu. Hei. Maksud kamu tadi apaan panggil aku bapak? Iya. Habisnya kamu marah-marah terus kayak bapak-bapak, tau gak? Malah bukan kayak bapak-bapak, tapi kayak aki-aki. Aki? Kamu bilang aku nih kayak aki-aki? Kamu gak lihat apa muka aku? Masih fresh, masih muda, aku nih 24 tahun. Kan tuh kan, marah-marah lagi. Emang kamu tuh pantasnya dipanggil aki-aki. Udah deh, mulai sekarang aku manggil kamu Aki Reza. Enak aja kamu bilang aku pemarah. Kamu tuh yang sewot. Jadi anak muda tuh harusnya ceria, tahu senyum deh. Kenapa sih? Kamu ada banyak pikiran apa gitu? Sini lo. Mau kemana sih Aki? Aku mau buktiin siapa yang kayak orang tua. Yang gak bisa menikmati hidup dan senang-senang. Emang mau kemana? Udah, ikut aja sini. Aku kasih tahu deh. Kelly, kamu gak usah khawatir ya. Soal Reza, serahkan sama tante, oke? Gimana aku nggak mau khawatir? Kalau Reza itu balik lagi ke apartemennya. Masa tuh si Putih bisa bebas nemuin Reza terus, Tante? Sekarang kita biarkan Reza tinggal di apartemen. Kasih dia ruang buat berpikir. Kita juga gak bisa maksa dia. Harus pelan-pelan, ya. Tapi Tante janji sama kamu. Nanti Tante kasih kunci duplikat. Jadi kamu bisa leluasa masuk apartemennya Reza. Kalau masa mamanya merah gimana? Bu Saras? Ibu Saras itu mau bersembunyi di ujung dunia sekalipun. Pasti Tante bisa menemukan dia. Jadi kamu don't worry, oke? Yaudah kalau gitu. Aku duluan ya, Tante. Oke, be careful ya. Bye, Tante. Bye, sayang. Kamu awasi terus rumahnya Wijaya. Saya yakin Putih itu tetap berusaha mendekati Reza. Dan update terus beritanya sama saya, oke? Jadi, Mama nyuruh orang buat ngawasin Putih. Aku harus kasih tahu, biar Merah dan Putih waspada. Merah, kita harus ketemu secepatnya. Coba lo telepon Putih lagi deh. Gue takut dia kenapa-napa sekolah. Coba gue telepon. Jangan. Nanti kalau misalnya di situ ada Sisi Kelly, ada Reza, udah mending kita tunggu aja ya.
Bener tuh apa kata Merah, kita tunggu aja di sini. Semoga aja WA dari Putih ya. Merah, kita harus ketemu secepatnya. Kak Raffi ngajak ketemu secepatnya. Pasti ada hal yang penting nih. Jangan-jangan ini soal Putih sama Reza. Mudah-mudahan mereka baik-baik aja. Gue tunggu di parkiran Bikers Cafe, Kak. Gue duluan ya. Ada sesuatu yang harus gue urusin. Emang kok Putih kenapa? Oh, Putih nggak apa-apa kok. Terus tadi itu Putih WA lo kan? Dia bilang nggak sekarang lo di mana? Iya. Barusan bukan WA dari Putih. Kalian tunggu Putih di sini ya. Gue ada urusan dulu. Sorry ya. Merah kenapa nggak mau bilang ya kalau dia mau nemuin Kak Raffi? Sebenarnya ada apa sih antara Merah sama Kak Raffi? Si Merah mau kemana tuh? Lu nggak sama temennya? Kamu pasti penasaran kita mau pergi kemana, ya kan? Enggak tuh, biasa aja. Nggak usah bohong. Aku tahu kok. Cuman gak mau ngaku aja kamu. Ya aku emang penasaran sih, tapi aku bukan penasaran kemana kita mau pergi. Aku penasaran gimana ya rasanya jalan sama aki-aki. Ih, enak banget ya kamu ya. Manggil aku aki-aki. Asal kamu tahu ya, kamu tuh bawel kayak nenek-nenek. Mana ada nenek-nenek seimut dan secantik aku. Kamu tuh aki-aki, marah-marah mulu, sensi lagi. Cinta tak pernah bohong, tak pernah mendusta. Karena cinta itu Pipot, aku tuh gak peduli kita mau kemana, mau ngelakuin apa. Asalkan pergi sama kamu, aku udah seneng kok. Yang penting aku bisa ada di dekat kamu. Walaupun kamu taunya aku sebagai putri, itu udah benar-benar cukup buat aku. Ngeliat Putri, kok gue ngerasa kayak pernah lihat hal seperti itu ya? Tapi siapa ya?